Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia ini untuk maksud yang sangat besar. Kita datang ke dunia ini bukanlah atas kemauan kita. Manusia datang ke dunia ini bukanlah atas kemauan manusia. Manusia datang ke dunia ini atas kehendak penciptanya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manusia ke dunia ini untuk maksud yang besar. Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan siapa orang-orang yang layak untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga akhirnya dikirim ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan siapa orang-orang yang tidak layak untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga akhirnya dilempar ke neraka jahanam. Oleh karena Allah, maka dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian bagi manusia. Maka mulai pertama kali ada manusia di dunia ini, yaitu kakek kita Adam alaihissalam. Pada waktu itu sudah mulai ada ujian. Kakek kita diturunkan ke dunia ini, juga Allah SWT menurunkan ujian ke dunia ini. Allah memberikan musuh kepada kakek kita Adam alaihissalam, yaitu iblis laknatullah alaih. Di mana kerjanya iblis ini senantiasa siang dan malam mengajak manusia untuk lalai, untuk lupa kepada Allah. Sedangkan kerjanya Nabi Adam alaihissalam siang dan malam mengajak manusia untuk ingat kepada Allah. Begitu terus menerus dunia ini, perang antara hak dan batil. Di dunia ini semulaikan Allah Ta'ala, usaha manusia ini bermacam-macam, beribu-ribu usaha, bahkan mungkin berjuta-juta usaha
usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha macam-macam. Tetapi hakikatnya kalau kita teliti, hakikatnya usaha manusia itu hanya 2 usaha saja. Usaha yang pertama adalah usaha yang mengikuti para nabi, para rasul utusan Allah, usaha untuk menuju ke surga Allah. Yang kedua adalah usaha yang tidak mengikuti para nabi, para rasul utusan Allah, yaitu usaha yang mengajak ke neraka, yang pimpinannya adalah iblis laknatullah. Namulakan Allah Ta'ala, manusia ini macam-macam golongan, macam-macam bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, suku-suku, macam-macam suku. Tapi hakikatnya manusia ini cuma 2 golongan saja. Golongan yang akan ke neraka dan golongan yang akan ke surga. Tidak ada golongan yang ketiga. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk itu. Tidak akan selesai cerita seorang anak manusia sebelum sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Bumi satu saat akan hancur, langit akan hancur, bulan akan hancur, bintang-bintang akan hancur, semuanya akan hancur. Tapi makhluk yang kelihatannya kecil yang namanya manusia ini diciptakan oleh Allah untuk kekal selama-lamanya. Kita akan menghadapi kehidupan berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun, tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itulah Allah SWT telah mengirim para nabi, para rasul untuk membimbing manusia ini, supaya mereka ini benar hidupnya itu, lurus hidupnya itu, sehingga mereka bahagia di dunia ini dan kemudian akan bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Malaikat Allah Ta'ala, kita tidak bisa main-main malaikat. Alah, kok susah-susah amat, pokoknya ya sak jalan-jalannya ya sudah. Ini setan datang kepada kita. Namulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak bisa berpikir seperti itu. Karena ini manusia ini diciptakan untuk kekal abadi. Manusia ini makhluk yang luar biasa, makhluk yang akan jadi calon raja-raja di surga Allah, berkumpul dengan para nabi dan para wali-wali Allah, atau makhluk yang akan jadi intip-intip di neraka Allah. Mau atau tidak mau ya begitu itu, tidak bisa kita mengelak. Ini memang sudah program Allah SWT. Allah SWT telah memprogramkan kita datang ke dunia ini. Apakah kita bisa menolak? Kita tidak bisa menolak. Kalau nanti Allah sudah memprogramkan, sudah menentukan kita harus meninggalkan dunia ini, kita juga tidak bisa menolak. Nanti kalau Allah SWT telah menghendaki untuk membangkitkan kembali kita dari kubur kita juga tidak bisa menolak. Sebagaimana kita tidak bisa menolak hidup di dunia ini, juga kita tidak akan bisa menolak hidup di alam kubur. Juga kita tidak akan bisa menolak kalau kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Maka kita ini tidak ada pilihan lain kecuali harus kita ini bersungguh-sungguh bagaimana kita ini di dunia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka seorang ulama memberikan nasihat kepada santrinya, boleh saja kamu tidak memikirkan agama, boleh saja kamu berbuat seenak kamu, bermaksiat seenak kamu, tapi pakai syarat, kamu jangan tinggal di bumi Allah, kamu jangan tinggal di bawah kolong langit Allah, kamu jangan makan rizki dari Allah, jangan menghirup udara dari Allah. Boleh saja kamu berbuat maksiat, tapi jangan pakai badan yang diciptakan oleh Allah, jangan pakai kaki yang diciptakan oleh Allah, jangan pakai tangan yang diciptakan oleh Allah. Boleh saja kamu menggunjing orang, tapi jangan pakai mulut yang diciptakan oleh Allah, bikin mulut sendiri. Boleh saja kamu maksiat kepada Allah, asalkan kamu nanti bisa menolak malaikat Israel kalau datang ke rumah kamu. Kalau kamu bisa menolak kematian, boleh saja kamu berbuat seenaknya sendiri. Jadi sunamulaikan Allah SWT, agama ini bukan masalah kalau kamu mau monggo, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tidak seperti itu sunamulaikan. Ini agama ini kalau mau ke surga, kalau tidak mau ke neraka. Kalau mau kamu akan bahagia selama-lamanya, kalau tidak mau akan celaka selama-lamanya. Ini agama itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini punya anggapan kita ini bebas urusan agama ini. Kita ini tidak bebas, karena kita ini hamba Allah. 24 jam kita ini senantiasa perlu kepada pertolongan Allah SWT. Hajat dengan pertolongan Allah SWT 24 jam, di mana saja kita berada. Kita di rumah juga perlu pertolongan Allah, kita di luar rumah perlu pertolongan Allah, kita jadi rakyat perlu pertolongan Allah. Kalaupun kita ini jadi raja-raja pun juga tetap perlu pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong raja-raja walaupun 1 menit, mereka sudah mampus semuanya, habis semuanya. Di mana saja kita perlu pertolongan Allah. Maka di mana saja kita ini mesti harus ingat kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, mohon kepada Allah, takut kepada Allah. Tidak ada kebaikan yang bisa datang kepada kita tanpa kehendak Allah. Tidak akan datang keburukan kepada kita tanpa kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang dikasih hidayat oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayat. Namun Allah Ta'ala perlu kita sadari betul-betul apa yang akan terjadi pada diri kita ini. Perlu kita sadari, kita ini mau kemana? Kita ini dalam perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang, kita menghadapi masalah-masalah besar. Di dunia ini saja kita ini masalahnya sudah banyak. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah itu tanpa pertolongan Allah. Padahal dunia ini cuma 60 tahun, 70 tahun. Itu saja masalah sudah banyak sekali. Kita sudah sangat sibuk, sangat repot dengan masalah-masalah dunia ini. Bagaimana pula nanti masalah di padang mahsyar yang ribuan tahun, 50.000 tahun manusia di padang mahsyar. Apa yang akan kita hadapi nanti di sana? Belum lagi masalah setelah itu, masalah yang kekal abadi selama-lamanya. Kita menderita sebentar saja di dunia ini sudah nggak tahan. Bagaimana kita akan tahan menderita di akhirat yang selama-lamanya? Kita miskin sebentar saja sudah susah. Bagaimana kalau miskin selama-lamanya?
Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah mengirim para nabi, para rasul untuk memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan yang di dunia ini, bagaimana menghadapi kehidupan nanti di kubur, bagaimana menghadapi kehidupan di padang mahsyar, bagaimana menghadapi kehidupan yang selama-lamanya. Tidak ada jalan memuliakan Allah taala untuk supaya kita sukses, kita selamat, kita bahagia dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, dalam kehidupan yang setelah dunia ini, dalam kehidupan yang selama-lamanya. Selain satu jalan saja, kalau kita ini punya hubungan yang benar kepada penguasa dunia, penguasa akhirat, pencipta dunia, pencipta akhirat, penentu dunia, penentu akhirat, kita hambakan diri kita kepadanya, tunduk kepadanya, tawajuh kepadanya, ta'alluq kepadanya, bergantung kepadanya, mengabdi kepadanya. La ilaha illallah. Maka baginda Nabi senantiasa mengatakan seperti ini. Ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Hambakan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan sukses. Barang siapa yang mengira dia bisa selamat, dia bisa bahagia di dunia tanpa berhubungan baik dengan pemilik dunia ini, pencipta dunia ini, betul-betul dia ini orang yang bodoh. Barang siapa yang dia punya keyakinan dia akan bisa bahagia dengan kekuasaannya tanpa dia ini berhubungan baik dengan yang maha kuasa, maka dia ini betul-betul orang yang celaka. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keselamatan selain dengan kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain selain itu. Memuliakan Allah taala. Maulana Said Khan beliau menggambarkan barang siapa ingin kebahagiaan bukan dalam berhubungan dengan Allah, itu seperti orang mencari api di dalam laut, malaikat tidak akan bisa menemukan, bahkan dia akan tenggelam di tempat itu. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Yang pertama kali adalah belajar iman. Belajar iman itu bagaimana? Memuliakan Allah Ta'ala, pertama kali belajar kalimah-kalimah iman. Pertama kali belajar kalimah-kalimah iman. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah al-qadiru ala kulli syai'. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah al-muhyi, Allah yang menghidupkan. Allah al-mumit, Allah yang mematikan. Allah al-hadi yang memberikan petunjuk. Allah al-mudil yang menyesatkan. Kullun min indillah, segala sesuatu adalah dari Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah juga, karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Baginda Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, hai anak muda, kalau umat ini semua berkumpul menjadi satu, seluruh umat berkumpul menjadi satu, seluruh dunia berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, mereka tidak bisa tanpa kehendak Allah SWT. Hai anak muda, kalau umat ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mereka tidak bisa tanpa kehendak Allah SWT. Ini namanya belajar lafaz-lafaz iman. Sekarang ini kita lagi belajar lafaz-lafaz iman. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun.
Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Sampai getaran-getaran hati manusia ini pun tidak bisa lepas daripada kontrol Allah, kendali Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa berkehendak tanpa kehendak Allah. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kita ini berpikir, saya ini mau ke masjid apa enggak ya? Sebetulnya kita harus berpikir lebih dari itu. Allah itu mau enggak saya ke masjid itu ya? Diterima Allah itu mau apa enggak saya ke masjid itu? Tidak akan bisa orang itu datang ke masjid tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa kenal kepada Allah tanpa taufik Allah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun wa taala, maka senantiasa kita ini doa. Ya Allah, berikan hidayat kepada aku. Ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, izinkanlah aku. Begitulah orang yang beriman, malaikat. Senantiasa merengek-rengek kepada Allah. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya hajat kita ini. Hajat kita ini hakikatnya hanya kepada Allah saja. Kita ini berhajat kepada kesehatan, hakikatnya tidak berhajat kepada yang menciptakan kesehatan. Berhajat dengan manusia, hakikatnya tidak berhajat dengan yang menciptakan manusia itu. Hajat kita hanyalah kepada Allah SWT. Maka senantiasa kita ini ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah SWT. Tanpa Allah kita tidak bisa buat apa-apa. Namanya belajar lafaz iman. Kemudian setelah itu semulaikan kita perlu belajar pengalaman iman. Bagaimana belajar pengalaman iman? Kalau kita ini istiqomah mengamalkan agama. Kalau kita ini istiqomah mengamalkan agama, lama-lama nanti dapat pengalaman. Kalau orang itu semulaikan istiqomah dalam pertanian, maka nanti dapat pengalaman pertanian. Kalau orang itu terus-menerus dalam perdagangan, maka nanti dapat pengalaman perdagangan. Kalau orang itu terus-menerus dalam pabrik, maka dapat pengalaman mengenai pabrik. Begitu juga semulaikan Allah Ta'ala. Kalau orang itu terus-menerus di dalam mengamalkan agama, nanti dia akan dapat pengalaman iman. Akan tampak nanti oleh dia akan melihat dengan mata dia sendiri bahwa Allah SWT itu dekat, bahwa Allah itu maha tahu, bahwa janji Allah itu benar. Mulaikan Allah SWT baginda Nabi di Mekah mendakwahkan agama. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Mulaikan Allah Ta'ala. Nabi meneruskan ucapan lagi, hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, nanti seluruh orang Arab akan tunduk kepada kamu, dan seluruh orang di luar Arab, orang-orang ajam, akan menjadi pengikut-pengikut kamu, kata baginda Nabi alaihissalam. Tapi apa yang dilihat oleh manusia pada waktu itu? Setiap ada orang mengucapkan la ilaha illallah, maka malah dimusuhi, bukan diikuti. Malah dimusuhi, malah dipukuli, malah diusir, malah mendapatkan penderitaan-penderitaan. Tapi baginda Nabi senantiasa mengatakan demikian. Ucapkanlah la ilaha illallah, nanti orang-orang Arab akan menjadi tunduk kepada kamu. Orang-orang ajam, non-Arab akan menjadi pengikut-pengikut kamu. Sehingga orang-orang mendengar kata-kata Nabi itu heran ini.
betul-betul ini orang gila katanya mereka. Tetapi Nabi terus istiqomah, terus istiqomah selama 23 tahun mengamalkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi jadi kenyataan ketika Fathu Makkah. Seluruh orang-orang Arab berbondong-bondong masuk agama Allah. Setelah itu orang Persia, orang Romawi, orang Mesir, orang-orang mana-mana menjadi pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Kata-kata Rasulullah telah jadi kenyataan. Siapa yang bisa punya pengalaman begini ini? Orang yang istiqomah. Kalau orang itu istiqomah terus menerus, nanti lama-lama dapat pengalaman bahwa janji Allah itu benar. Tapi kalau tidak istiqomah, nanti tidak punya pengalaman, malah dia akan putus asa di tengah jalan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mimpi semulai kan. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Masya Allah. Mimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, semua sujud kepada beliau. Yang maknanya mimpi ini, semua keluarganya itu akan menghormati beliau. Beliau menjadi orang yang paling mulia di kalangan keluarganya. Tetapi semulaikan wa ta'ala, setelah bangun tidur itu apa yang terjadi? Justru masalah, bukan kemuliaan yang datang itu. Yang datang itu malah masalah. Saudaranya malah memperkarakan beliau, membenci beliau, iri kepada beliau, sehingga beliau dibuang ke sumur, dijual ke Mesir sebagai budak. Sampai di Mesir masalah lagi, sehingga akhirnya beliau dituduh macam-macam, masuk penjara. Seolah-olah mimpinya tidak cocok. Padahal mimpi para nabi itu wahyu semuanya kan. Mimpi para nabi itu wahyu, bukan seperti mimpi kita. Kalau mimpi kita ini ya kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Karena mimpi kita itu macam-macam. Ada mimpi karena kebanyakan mikir sesuatu, akhirnya jadi mimpi. Kadang-kadang mimpi karena bisikan dari syaitan. Kadang-kadang mimpi memang dari tiupan para malaikat. Jadi mimpi itu macam-macam. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat dikatakan kalau orang itu tidur dalam keadaan suci, maka rohnya itu akan naik ke langit. Dan rohnya itu akan naik ke langit. Dan nanti kalau itu rohnya itu terus naik, kadang-kadang dia dapat pengalaman macam-macam, sehingga dapat mimpi yang macam-macam. Karena di langit sana itu tempatnya para nabi, tempatnya para malaikat, tempatnya macam-macam keajaiban. Maka orang yang tidur dalam keadaan suci tadi kadang-kadang mimpi jumpa para nabi, melihat para malaikat, ya, macam-macam. Nah, mimpinya para nabi itu mimpi pasti. Tapi setelah bangun tidur yang terjadi malah sebaliknya. Begitulah sunnatullah, malaikat. Allah Subhanahu wa taala itu kalau mau memberi itu biasanya menguji dulu. Nah, kalau orang itu terus istiqomah, nanti lama-lama akan melihat dengan mata dia sendiri bagaimana janji Allah itu benar. Setelah Nabi Yusuf malaikat wa ta'ala dihinakan, dijual sebagai budak, masuk penjara, akhirnya setelah 40 tahun dari mimpinya itu, tiba-tiba beliau diangkat jadi menteri besar di Mesir, sehingga keluarganya akhirnya diboyong semua ke Mesir, semua hormat semua kepada Nabi Yusuf. Setelah 40 tahun beliau mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min
qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini kenyataan mimpi saya 40 tahun yang lalu. Mulaikan Allah Ta'ala, Allah sudah berjanji akan menolong para rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Pasti aku akan menolong para rasulku dan orang-orang beriman di dunia dan nanti di akhirat. Tapi siapa orang yang akan bisa melihat pertolongan Allah itu? Orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah. Nabi Yunus alaihissalam dakwah siang dan malam, kelihatannya itu nggak ada hasilnya sama sekali. Akhirnya beliau ini meninggalkan kampungnya, naik kapal, sampai di kapal dibuang ke laut oleh teman-temannya, dimakan ikan. Tetapi mulaikan Allah Ta'ala, beliau tawajuh terus kepada Allah, istiqomah dalam menghadapkan hatinya kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu bihi famatta'nahum ila hin. 100.000 orang masuk Islam. Setelah Nabi Yunus menghadapi masalah-masalah, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, maka setelah itu baru tampak janji Allah akan menolong beliau ini. Begitu juga yang mulia baginda Muhammad SAW, setelah diusir dari Mekah, diburu-buru, mau dibunuh, maka setelah menghadapi macam-macam masalah ini, maka janji Allah jadi kenyataan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Masya Allah, orang-orang Madinah berbondong-bondong menyambut baginda Nabi, membela baginda Nabi. Maka kita ini istiqomah, mereka. Orang itu kalau sudah istiqomah, nanti lama-lama dapat pengalaman. Dan kalau kita ini sudah berjalan istiqomah dalam agama, kita itu husnudzon, mereka. Husnudzon, baik sangka kepada Allah, pasti akan datang pertolongan Allah. Di Nabi Musa alaihissalam malam-malam diperintah oleh Allah untuk meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Maka malam-malam seluruh Bani Israel, laki-laki, perempuan, anak-anak berangkat semua karena perintah Allah ini. Tapi aneh yang terjadi, tengah-tengah perjalanan tiba-tiba menemui jalan buntu. Jalan buntu, depan lautan, menengok ke belakang, sudah pasukan Fir'aun memburu mereka. Sehingga Bani Israel dalam ketakutan, inna lamudrukun, kita akan tertangkap, kita akan tertangkap. Tapi Nabi Musa memberikan pelajaran kepada mereka, oh jangan berpikir seperti itu. Kalau jangan berpikir seperti itu. Kita ini perjalanan ini karena perintah Allah. Kita ini meninggalkan Mesir karena perintah Allah. Kita mengadakan perjalanan malam-malam ini karena perintah Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah tidak akan celaka. Jangan berpikir seperti itu. Kalau Tuhanku bersama aku, Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini pemikiran Nabi Musa alaihissalam. Wong ini istiqomah ngelakoni agama, kena masalah aja bingung. Wong wis ngelakoni perintah Allah wis mesti ditulung karo Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, akhirnya datang pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Maka yang penting kita ini jalan dalam agama dengan terus istiqomah. Kalau kita ketemu jalan buntu,
Jangan bingung, terus saja. Seperti Nabi Musa dengan Bani Israel. Kita ini disuruh jalan ke sini, ya sudah, jalan saja. Lah depannya lautan, jalan saja. Tahu-tahu lautan jadi jalan raya. Jalan raya. Karena beliau ini berjalan karena perintah. Orang sudah menjalankan perintah Allah, senantiasa baik sangka kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Ini dalam satu riwayat dikatakan, kalau kamu itu sudah dalam kelaparan, kesulitan ekonomi, kamu tahan. Jangan kamu cerita kesulitan kamu ini kepada siapa saja. Kamu diam, tawajuh pada Allah. Nanti Allah SWT akan memudahkan untuk kamu rizki yang halal selama 1 tahun, katanya dalam satu riwayat itu. Nah kita ini enggak, kalau sudah dapat kesulitan sedikit itu sudah sambat sana, sambat sini. Akhirnya kita ini tidak pernah mendapatkan pengalaman iman. Jadi justru kalau kita ini dalam kesulitan, jangan kita cerita sama orang, jangan kita berharap kepada orang. Dibungkem hatinya itu, jangan menoleh kepada orang. Dibungkem mulutnya, jangan mengeluh kepada orang. Tawajuh kepada Allah. Nanti kita akan dapat pengalaman. Maka orang yang istiqomah dalam agama, dia dapat pengalaman. Kalau sudah dapat pengalaman, akhirnya yakin. Jangan melirik asbab. Ini melirik asbab ini yang membuat kita ini jadi lemah. Ini muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi mengadakan perjalanan. Akhirnya kehausan, kelaparan di tengah padang pasir. Beliau ini sudah dilatih tawajuh pada Allah. Dia berjalan terus sampai akhirnya menemukan sumur semacam. Tiba-tiba ada kijang datang, menjangan itu datang ke sumur itu. Ketika menjangan tadi datang, tiba-tiba air sumur itu naik ke atas semuanya. Sehingga menjangan tadi, kijang tadi minum. Kemudian pergi. Muridnya Syekh Junaid datang mau minum. Ternyata airnya sudah turun ke bawah. Maka beliau itu nangis. Ya Allah, apakah kijang ini lebih mulia di sisi Engkau melebihi aku ya Allah? Beliau ini menangis. Akhirnya Malaikat Allah Ta'ala diingatkan oleh gurunya Syekh Junaid, kamu ini jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu kijang datang tawakal kepada Allah. Dia tidak membawa tali, tidak membawa timba. Maka Allah SWT naikkan air ke atas. Lah kamu datang ke sumur membawa tali, membawa timba. Maka ya karena kamu masih melirik asbab, maka Allah SWT mendatangkan pertolongan kamu melalui asbab. Kalau kamu sudah tidak menilai asbab lagi, nanti akan datang pertolongan itu tanpa asbab. Jadi orang itu ditolong oleh Allah menurut hatinya semuanya. Kalau pikirannya pokoknya ini, saya ini kalau tidak ada fulan, bagaimana bisa jalan? Akhirnya doa, semoga Allah tuh menggerakkan fulan untuk menolong saya. Maka karena kita ini masih melirik fulan itu, maka Malaikat Allah tolong kita ya melalui fulan melalui asbab. Tapi kalau Nabi Ibrahim sudah tidak melirik asbab, akhirnya ditolong oleh Allah tanpa asbab. Malaikat Allah akhirnya orang itu dapat pengalaman. Maulana Sa'ad Hafizahullah beliau mengatakan, orang yang punya pengalaman iman hanya orang yang sudah memutuskan hubungan hati dari harapan-harapan kepada makhluk.
Selagi dalam hati itu masih ada harapan-harapan kepada makhluk, maka orang itu tidak akan dapat pengalaman-pengalaman ini. Maka kita doa kepada Allah SWT supaya Allah bersihkan hati kita ini dari syirik, dibersihkan hati kita ini dari harapan-harapan kepada makhluk dalam segala urusan. Dalam dakwah harapannya hanya kepada Allah, karena yang bisa memberikan hidayat hanyalah Allah. Innal huda hudallah, petunjuk itu hanya dari Allah. Maka dalam dakwah ta'alluq kepada Allah, harapan hanya kepada Allah. Dalam taklim, dalam belajar ilmu pun harapannya hanya kepada Allah, karena yang bisa memberikan kefahaman kepada manusia ini hanyalah Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang bisa memberikan kefahaman itu hanyalah Allah SWT. Nah, mulai karena Allah, Quran yang kita dengar sekarang itu sama dengan Quran yang dulu dibaca oleh Nabi, yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar, yang didengar oleh Sayyidina Umar, yang didengar oleh para sahabat. Tapi kenapa kita ini kok fahamnya itu jadi beda, kan? Nah, inilah yang memberikan kefahaman itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wali Allah namanya Habib Al-Azmi. Ini muridnya Hasan Basri. Beliau ini tidak bisa bahasa Arab, tapi kalau mendengar Quran itu beliau ternyuh, menangis, sehingga gurunya itu heran, kamu ini nggak bisa bahasa Arab, setiap mendengar orang baca Quran kok nangis. Maka Habib itu mengatakan, memang saya tidak bisa bahasa Arab, tetapi hati saya ini hati Arab, Tuan. Hati Arab dirasakan dalam hati, bukan dengan telinga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kefahaman. Para sahabat Ismail mulaikan dari latar belakang macam-macam, tapi Allah kasih kefahaman. Yang ngasih kefahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya ingin menjelaskan mengenai makna Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya tulis, nanti akan menjadi banyak sekali. Kalau dijadikan kitab, maka dipikul oleh 19 onta tidak akan muat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memberikan kefahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dalam taklim tawajuh kepada Allah. Ya Allah, kasihlah kefahaman kepada aku sebagaimana kefahaman para sahabat dulu ketika mendengar Quran, sebagaimana kefahaman para wali-walimu. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang terpenting. Dalam ibadah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan kepada kita hakikat ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, ibadah yang baik kepada Engkau. Dalam urusan akhlak pun tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membimbing orang itu akhlaknya baik hanya Allah saja. Maka Nabi itu selalu doa, ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku akhlak yang sebaik-baiknya selain Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Dalam segala urusan tawajuh kepada Allah SWT. Dalam segala urusan, menghadapi masalah apa saja, senantiasa hatinya itu dihadapkan kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Di antara bentuk tawajuh yang sangat penting mulai kan adalah tawajuhnya Nabi Yunus alaihissalam
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Selain engkau merasa dekat dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain engkau, hai Tuhanku. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sungguh aku ini termasuk orang zalim. Tawajuh kepada Allah, menyalahkan diri sendiri. Ini diperbanyak ini doanya Nabi Yunus ini. Syekh Abdul Wahab hafizahullah menyarankan kepada kita sehari semalam paling sedikit kita baca doa ini 300 kali paling sedikit, supaya kita ini tawajuh pada Allah. Kesuksesan kita ini kalau kita senantiasa tawajuh pada Allah, ta'alluq kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah SWT akan cukupi dia. Kata para ulama, dai itu wajahnya menghadap kepada makhluk, hatinya menghadap kepada Allah. Maka baginda Nabi memegang bajunya Sayyidina Umar, dipegang bajunya Sayyidina Umar. Baginda Nabi mengatakan, hai Umar, apakah kamu tidak akan berhenti-henti, hai Umar, sampai datang murka Allah kepada kamu? Allahumma hdih, ya Allah berikanlah hidayah kepada Umar. Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ta'alluq kepada Allah SWT. Senantiasa doa kepada Allah setiap waktu, setiap saat, dalam segala urusan. Nanti dapat pengalaman lama-lama. Mazalal 'abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah hatta yujibahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya diterima juga doanya oleh Allah. Ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat. Diulang-ulang beribu-ribu kali, terus menerus, semalam-malaman. Nanti kita dapat pengalaman. Inilah maksud dakwah yang terpenting, supaya kita ini bisa berkenalan dengan Allah SWT. Dalam urusan apa saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai kita ini punya pengalaman hubungan dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam contoh mereka. Pokoknya ngadepi apa saja doa Nabi Sulaiman, Nabi Musa ini. Ketika beliau diburu-buru oleh Fir'aun di Mesir, beliau tidak tahu mau pergi kemana, maka beliau berjalan sambil doa, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Tuhanku menunjukkan aku jalan yang sesuai, jalan yang lurus. Maka beliau berjalan sambil doa. Tanpa disengaja Allah SWT itu telah bimbing Nabi Musa itu, kakinya dibimbing, tangannya dibimbing, pikirannya dibimbing, sehingga tanpa terasa tiba-tiba sampai ke kampung Nabi Syuaib. Ini berkat doa, berkat doa, dibimbing oleh Allah, akhirnya berjumpa dengan Nabi Syuaib. Memulaikan Allah SWT, akhirnya diambil menantu oleh Nabi Syuaib. Ini semua kan doa. Ini ciri khas para nabi itu, menghadapi apa saja doa. Menghadapi Fir'aun doa. Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Aku berlindung kepada Allah, Tuhanku, Tuhan kamu, dari orang-orang yang sombong, yang tidak beriman dengan hari hisab. Maksudnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun dengan doa itu, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Saya berlindung kepada Allah, saya berlindung kepada Allah. Maka Fir'aun itu tidak bisa buat apa-apa kepada Nabi Musa.
Fir'aun dengan seluruh pasukannya, dengan seluruh senjatanya, nggak bisa buat apa-apa kepada Nabi Musa. Pengikut-pengikutnya Nabi Musa ada yang dibunuh, ada yang disembelih, ada yang macam-macam. Tapi kepada Nabi Musa sendiri Fir'aun itu nggak bisa berkutik. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat doa sebenarnya. Ya apa-apa itu doa. Kita membiasakan diri urusan apa saja doa. Sebelum amal doa, minta kepada Allah supaya ditolong bisa amal. Waktu amal doa supaya Allah SWT meluruskan amal kita. Setelah amal doa lagi supaya Allah menerima amal kita. Sebelum amal doa, tengah amal doa, habis amal doa lagi. Jadi doa terus begitu Pak. Iya, orang iman itu doa terus. Lah bagaimana orang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah? Nggak doa terus bagaimana? Sebelum sholat doa, waktu sholat doa, habis sholat doa juga. Sebelum dakwah doa, waktu dakwah doa, habis dakwah doa juga. Sebelum taklim doa, waktu taklim doa, habis taklim doa lagi juga. Para ulama dulu kalau habis taklim itu doa, karena ada hadis mengatakan innallaha idza studi'a syai'an hafizahu. Allah Subhanahu wa taala kalau dititipi akan dijaga. Maka para ulama itu habis ngaji, habis mendengarkan ilmu, maka mereka itu doa, ya Allah aku titipkan kepada Engkau ya Allah, ilmu-ilmu yang telah Engkau berikan kepada aku ini aku titipkan kepada Engkau ya Allah. Jagalah ilmu-ilmu ini dan berikanlah kepada aku ketika aku perlu. Ini para ulama itu ajib kan? Sebelum taklim doa, waktu taklim senantiasa doa supaya dikasih kefahaman oleh Allah. Habis taklim ilmunya dititipkan kepada Allah, sehingga nanti kalau diperlukan tuh ingat lagi. Coba kita waktu bayan ini tadi doa apa tidak? Maka habis bayan ditanya apa bayan tadi? Nggak ada yang ingat sama sekali. Ini karena waktu bayan tidak doa, jadinya kayak begini ini. Nggak ada yang nyantol, Abu Hurairah mulaikan Allah Ta'ala doa kepada Allah SWT diamini oleh baginda Nabi. Inni as'aluka ilman la yungsa. Aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang tidak akan dilupakan. Maka akhirnya Abu Hurairah itu mendengar apa saja langsung hafal, nggak pernah lupa. Jadi ada ilmu dengan sebab doa. Jadi ilmu itu bukan hasil dari mendengarkan, membaca saja, tapi ada ilmu sebab doa. Ada ilmu itu semulaikan Allah Ta'ala sebab zuhud. Man zahada fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, tidak tertarik dengan dunia, rindu kepada akhirat, Allah akan berikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Jadi ada ilmu itu sebab zuhud, ada ilmu karena doa. Memulaikan bukan ilmu itu hanya dengan mendengarkan saja. Ada ilmu sebab mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di antara makna lanahdiyannahum subulana dikasih ilmu, dikasih kefahaman agama. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah mengatakan, kalau dalam perjuangan beliau ini beliau menemukan jalan buntu, maka beliau ini berteriak-teriak, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Beliau berteriak tidak begitu. Iki anane buntu iki kurang mujahadah iki awake dhewe iki. Ini kurang mujahadah ini. Supaya kita tingkatkan mujahadah lagi, supaya Allah kasih jalan keluar ini. Bagaimana ini? Insyaallah malaikat Allah. Maka datang ke markas dengan jalan kaki, keluar 3 hari dengan jalan kaki,
Jaulah 2, jaulah pertama jalan kaki, 4 bulan, 40 hari jalan kaki. Untuk apa? Supaya kita ini dalam suasana mujahadah. Orang itu tambah mujahadah, nanti semulaikan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan tambah hidayah yang datang. Sayyidina Abu Bakar nih mulaikan, ini dalam kitab Hayatus Sahabah. Beliau khutbah di Masjidil Haram. Pada waktu itu orang Islam baru sedikit, baru 30 sekian. Baru 30 sekian. Tapi beliau memberanikan diri khutbah di Masjidil Haram. Bayan. Akhirnya marah semua orang kafir itu. Sehingga beliau digebuki habis-habisan sampai pingsan. Tidak bisa dibedakan antara hidungnya dengan pipinya, ya, saking benjut semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Terjadi hal yang aneh, malaikat. Yang terjadi setelah itu, ibunya yang tidak mau masuk Islam akhirnya masuk Islam. Ya. Yang lebih aneh lagi, Hamzah pamannya Nabi setelah itu masuk Islam juga. Pada hari Sayyidina Abu Bakar digebukin habis-habisan itu, maka Hamzah masuk Islam, ibunya Abu Bakar masuk Islam. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kesusahan-kesusahan untuk agama ini tidak akan sia-sia, ada manfaatnya. Maka kita tingkatkan mujahadah kita semulaikan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lama di dunia ini semulaikan. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Baginda Nabi dulu juga ada di dunia ini, sekarang telah menghadap kepada Allah dalam keadaan sukses. Sudah bisa menghabiskan umurnya di dalam agama Allah dan memperjuangkan agama Allah. Para sahabat dulu juga ada di dunia ini, beberapa saat bermujahadah, bersusah payah, sampai sukses menghabiskan umurnya di dalam agama Allah dan perjuangan agama Allah. Sekarang mereka sudah menghadap kepada Allah, dapat ridha Allah. Dulu Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Yusuf, Syekh Amul Hasan juga ada di dunia ini, bersusah-susah sebentar, akhirnya kehidupannya yang sebentar saja telah jadi asbab hidayat untuk jutaan manusia di dunia ini. Nah, sekarang giliran kita semulaikan. Giliran kita kalau kita sabar sebentar saja semulaikan, maka kita akan habiskan umur kita dalam taat kepada Allah, memperjuangkan agama Allah. Kita nanti akan menyusul mereka di surga Allah SWT. Akan berjumpa mereka di Telaga Kautsar. La syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak ada keburukan, namanya bukan keburukan, namanya bukan kesusahan, kalau setelah kesusahan itu ke surga. Susahnya kayak apa? Babak belur, semet gepeng, nek akhirnya ning swarga gak apa-apa. Nggih ngoten, Pak. Iki kaya apa penake wong turu, nek akhirnya ning neraka wis gunane napa, gitu. Ning neraka ora iso turu neh. Ya sakniki sampean melek sedelu ben engko iso turu ning swarga. Insyaallah nggih. Insyaallah. Sampeyan pengen turu teng swarga, Pak? Teng swarga mboten enten wong tilem. Muga tilem niku setengah sangka loyo. Lah ning swarga mboten enten wong loyo kaya sampean niku, nggih. Sehat-sehat, terengginas. Nek sampean pengen turu teng swarga mboten enten. Kanjeng Nabi kadang-kadang lucu nggih. Enten tiyang estri mun sepuh, kula niki jenengan dongakne teng swarga Kanjeng Nabi, wong tuwek ning swarga ora eneng, Kanjeng Nabi. Sehingga tiyang estri wau nangis mboten karu-karuan. Maksudku ki gak ngono kuwi, Mbah. Kowe engko nek teko swarga dinomne neh. Sakniki kula ngeten teru-teru Kanjeng Nabi, Pak. Teng swarga wong ngantukan mboten enten, ngene. Tegese wis undi. Lah kula niki ngantukan berarti mboten saged mlebu swarga. Mboten kok ngoten, Mbah.
mungkin nek mlebu swarga sampean disehatne Gusti Allah pun mboten ngantukan malih. Sampean pengen ngantukan mboten? Nek pengen mboten ngantukan sampean teng swarga. Insyaallah Bang nggih. Dalane teng swarga ngene iki, agami. Sekedap mawon. Kita sabar-sabaraken sekedap dhateng agamine Allah niki. Insyaallah mengki Allah Subhanahu wa taala mboten badhe nyak-nyakaken kita. Mula sing niate 10 dina saniki diunggahne 30 dina, sing niate 30 dina diunggahne 4 wulan, latihan mujahadah, latihan nerusne perjuangane Kanjeng Nabi. Insyaallah Pak nggih. Monggo Pak sing badhe medal 4 bulan 40 hari jumeneng Pak. Qabalallah. Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah, monggo, masya Allah, gitu. Sabar Pak, nggih, sabar sekedap mawon teng dunya niki, disabar-sabarne, dikuat-kuatne, nglampahi agamine Allah, perjuangane agamine Allah. Mari ngoten teng surga, mumpun mboten kangelan malih, gitu. Gak susah neh, gak repot neh. Saman bayang nih sakniki para nabi menteng swarga, para sahabat menteng swarga. Araditum bil hayatid dunya 'anil akhirah? Apakah kamu sudah puas dengan dunia ini sebagai gantinya akhirat? Nah, kanca-kancane omahe sangka emas, sakniki omahe awake dhewe niki sangka semen, niku mawon utangan, gitu. Mosok sampean mboten pengen omah emas, gitu. Masya Allah ya. Monggo Pak, bismillah 4 bulan 40 hari. Nah, monggo jumeneng. Taqabbalallah, jazakumullah ya. Dinten-dinten mawon, monggo jumeneng bismillah 4 bulan 40 hari 10 hari. Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah, monggo. Nih, jazakumullah, masya Allah. 4 bulan, 40 hari, 10 hari, monggo. Masya Allah, ini sepuh-sepuh, fisabilillah. Ini Pak, para sahabat riyen sepuh-sepuh ngeten iki kan. Fisabilillah, gitu. Abu Ayyub Al-Ansari 90 tahun. Ojo sepuh niku dienggo alasan lungguh teng griya. Wong nek iso matine fisabilillah. Dawuh Sayyidina Ali, wong niku nek mati fisabilillah gak loro, rasane gak loro. Nek mati ning omah niku loro rasane. Niku dawuh Sayyidina Ali. Sampeyan wong niku fisabilillah niku matine gak krasa. Tapi sayange wong mati niku mboten saged crita malih, gitu. Dia telah mati dengan tenangnya, gak romangsamu, gitu. Orang ngerti nek niku lorone ra karo-karuan. Sing ngerti wong mati niku lara utawa mboten lara, niku para nabi, Pak. Mengko para nabi iso jadi men orang mati barang. Nek kita niki ya ketoke mawon nek mati ning omah kaya penak, jane mboten. Luwih lara tikel ping 1000 daripada mati fisabilillah. Mati fisabilillah gak patek lara. Monggo Pak. Monggo bismillah. Pundi malih? Nggih. 4 bulan 40 hari pinten-pinten mawon. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Enjing-enjing niku dinten Ahad niku badhe enten jur santri Pak nggih. Pengeluaran jamaah santri. Mula niki saking halakoh-halakoh tiang-tiang kampung niki sareng-sareng kalih santri-santri niku.
Santri-santri sing sami ngapalaken Quran niki badhe medal sekawan dosa dinten sing Ahad niku. Mula saking mahalah-mahalah dibentuk jamaah sak kata-katae kangge ngrencangi santri-santri niku. Insyaallah Bang nggih. Sehingga mungkin tiang kampung niku angsal manfaat sangi santri-santri. Nggih, iso nglurusne maca Qur'ane, nglurusne salate. Nah, semanten iki santri-santri angsal pengalaman kali tiang-tiang makomi. Sehingga akhirnya jamaah ini jadi sae, mungkin jadi jamaah sing kuat. Sehingga saged ngesangne masjid-masjid enten seluruh alam. Insyaallah Bang nggih. Dinten Ahad niku dengan sedaya tindak mriki paling bentuk jamaah jadi 4 bulan 40 hari. Insyaallah nggih. Sobi angkat tangan sing mengke niat sing Ahad niku ngancani santri-santri sinten kok angkat tangan mon. Sobi angkat tangan mon. Masyaallah. Rodok dhuwur angkat tangan nih. Mboten nenten. Masyaallah. Sobi jumeneng. Nggih. Jumeneng sing niat badhe medal sing Ahad sareng-sareng santri. Masyaallah. Masyaallah, taqabbalallah. Pundi malih? Monggo. Pundi? Niki mohon. Niki santri sing badhe medal swidak jamaah, Pak. Niki sing ngancani niki tiyang pinten niki? Nggih. Monggo jumeneng. Niat riyen, Pak, niat riyen. Ya, masyaallah. Nggih, nika. Masyaallah, niat riyen jumeneng. Nah, niat riyen. Saman betul tunggal jamaah ya, Pak Usman, aja dhewe. Nggih. Nggih. Saman betul tunggal jamaah, nggih. Pundi daleme? Hariboyo. Nggih. Nika daleme pundi? Mangunarjo tunggal jamaah mungkin nggih. Nika panekan. Nggih. Tunggal jamaah. King mahalah-mahalah sedaya dipun bentuk jamaah-jamaah 4 bulan, 40 hari. Nyukuri panen, Pak. Insyaallah nggih. Mengke benci enten panen malih. Nyukuri iman sing luwih penting malih gitu. Disampene nyukuri panen barang. Karo Gusti Allah wis diwehi sawah, wis ditukulne parine gitu. Masya Allah. Saat ini disyukuri niku berhasil ngangge medal fisabilillah. Insyaallah nggih. Pengeluaran jamaah ini pertemuannya mulai Ahad nggih. Ahad sonten niku. Ahad sonten mulai pertemuan mengke pemberangkatan jamaah dinten Senin nggih. Pemberangkatan jamaah dinten Senin. Lajeng kaya sing dipun mulyaken sing sakniki dereng saged medal gitu. Enten gayan malih kangge jenengan niki. Terus pundi dipun kuwataken amalan enten daleme kiambak-kiambak lan amalan enten masjide lan amalan enten markas mriki sehingga mungkin kelawan amalan niku kuat Allah Subhanahu wa taala badhe ngginakaken kita kangge kerja-kerja ingkang langkung ageng. Insyaallah Pak nggih. Saat ini kita mudzakarah sekedik, Bang nggih. Mudzakarah sekedik, tiga-tiga, sekawan-sekawan, monggo.